Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi, 12 TKJ 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik di Indonesia. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara teoritis, pemilihan umum adalah tahap awal dari tata negara yang demokratis. Pemilihan umum juga sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek penting untuk dilaksanakan secara demokratis. Semua demokrasi modern melaksanakan pemilihan, namun tidak semua pemilihan adalah demokratis. Karena pemilihan secara demokratis bukan sekadar lambang, melainkan pemilihan yang harus kompetitif, berkala, inklusif atau luas, dan definitif untuk menentukan pemerintah. Dua alasan pemilu jadi variabel penting. Yang pertama, pemilu merupakan mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Yang kedua, demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi setiap individu. Pemilu sebenarnya memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah. Legitimasi itu sendiri adalah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam peradilan, atau dapat diartikan seberapa jauh masyarakat menerima dan mengakui kemenangan. Yang kedua, pembentukan perwakilan politik rakyat. 3. Sirkulasi elit penguasa. Dan yang keempat, pendidikan politik. Asas-asas pemilu. Dalam pelaksanaannya, pemilu harus menggunakan beberapa asas. Yang pertama, umum, berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat. Yang kedua, langsung, masyarakat memiliki hak memilih secara langsung tanpa perantara atau tidak diwakilkan. Bebas, pemilu bebas menentukan siapa yang akan dipilih. Jujur, pemilu harus bersikap jujur sesuai peraturan yang berlaku. Adil, baik pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama. Dan yang terakhir, rahasia, pemilih dijamin kerahasiaan atas pilihannya. Sistem yang berada di setiap negara itu sendiri berbeda-beda, terutama di negara Indonesia. Saya akan membandingkan pemilu 2014 dan pemilu 2019. Video ini saya ambil dari CNN. Torehan sejarah baru akan tercipta 17 April 2019 besok. Untuk pertama kalinya pemilu legislatif akan dilakukan bersamaan dengan pemilihan presiden. Lalu apa saja perbedaan pemilu 2014 dan juga pemilu 2019? Berikut kami rangkum untuk Anda. Sejumlah partai baru menjadi pegangan dalam pelaksanaan pemilu 2019. Di tahun 2014, pemilu diikuti 12 partai nasional dan 3 partai lokal. Sementara pemilu tahun ini diikuti 16 partai nasional dan 4 partai politik lokal. Partai nasional baru yang diserta dalam pemilu 2019 yaitu Partai Garuda, Partai Berkarya, PSI, dan Perindo. Sementara dari partai lokal ada Partai Aceh, Partai Sirak, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nangko Aceh. Ambang batas parlemen juga naik dari 3,5% tahun 2014 menjadi 4% di pemilu 2019. Ambang batas ini harus dicapai partai politik agar bisa menempatkan wakilnya di DPR. Sementara untuk daerah pemilihan bertambah 3 dapil dari wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Barat, sehingga total dapil tahun ini mencapai 80 daerah. Bertambahnya dapil juga berdampak atas penambahan kursi. Tahun 2014, kursi DPR mencapai 560, sementara di pemilu 2019, kursi DPR mencapai 575. Metode penghitungan jumlah kursi DPR juga berbeda. Metode bilangan pembantu pemilu atau PBB tidak kembali digunakan, dan tahun ini perhitungan kursi DPR menggunakan metode senlak. Besaran dana kampanye untuk persoalan tahun ini pun dinaikkan menjadi 2,5 miliar dari sebelumnya hanya 1 miliar rupiah. Nah, itu jelas sebagian perbedaan pemilu 2014 dan 2019. Satu hal yang sama, hanya dengan satu suara, Anda bisa berkontribusi dalam era demokrasi bangsa kita. Nah, untuk perbedaan yang
mencolok dari pemilu 2014 dan pemilu 2019, yaitu 2019 untuk pertama kalinya pemilu legislatif akan dilakukan bersamaan dengan pemilihan presiden atau bisa kita sebut dengan pemilihan umum secara serempak. Yang untuk 2014 kursi DPR hanya mencapai 560 kursi. Sedangkan 2019 ada 15 penambahan kursi DPR, yaitu menjadi 575. Untuk metode perhitungan jumlah kursi DPR sendiri, di 2019 perhitungan itu dilakukan dengan menggunakan perhitungan Sandlight yang dikutip dari Wikipedia, yaitu metode nilai rata-rata tertinggi yang digunakan untuk menentukan jumlah kursi yang dimenangkan dalam suatu pemilihan umum. Nah, untuk menelisik lebih dalam, saya akan melihat kelemahan dari pemilu 2014. Di 2014 ini ada beberapa kelemahan. Yang pertama, mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru. Yang kedua, wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai. Nah, untuk kelebihan dari pemilu 2014 itu yang pertama, ada partai politik bisa leluasa menentukan siapa yang bakal jadi calon, dan yang kedua, integrasi secara citra partai lebih solid. Nah, untuk 2019 ada beberapa kelemahan. Yang pertama, meningkatkan golput. Kenapa bisa jadi golput? Mungkin karena diadakan serempak. Jadi peserta pemilu itu sulit untuk memilih, lebih tepatnya bingung antara legislatif dan presiden. Soalnya kertas yang dipegang pun banyak ya. Terus yang kedua, ada munculnya nama calon yang bermasalah. Namun terlepas dari kelemahan, ada juga kelebihan di tahun 2019, yaitu lebih efisien dalam sisi anggaran juga waktu, dan menjaga psikologi pemilih dan meminimalisir konflik. Nah, kita kembali lagi ke perhitungan jumlah kursi DPR. Bagaimana sih cara perhitungan Sandlight? Nah, di sini saya sudah ada video tentang tata cara menghitung jumlah kursi DPR. Saya ambil dari Kompas TV. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa partai politik harus memiliki ambang batas parlemen sebanyak 4% dari jumlah suara. Sesudah partai memenuhi ambang batas parlemen, langkah selanjutnya adalah menggunakan metode Sandlight untuk mengkonversi suara menjadi kursi di DPR. Hal ini tertera dalam pasal 415 ayat 2, yakni setiap partai politik yang memenuhi ambang batas akan dibagi dengan bilangan pembagi 1 yang diikuti secara berurutan dengan bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya. Untuk menentukan kursi pertama, maka masing-masing partai akan dibagi dengan angka 1. Partai A 24.000 dibagi 1 menjadi 24.000. Partai B 15.000 dibagi 1 menjadi 15.000. Partai C 9.000 dibagi 1 menjadi 9.000. Partai D 5.000 dibagi 1 menjadi 5.000. Dengan hasil pembagian itu, maka yang mendapatkan kursi pertama di dapil tersebut adalah Partai A dengan jumlah 24.000 suara.
Berhubung Partai A sudah menang pada pembagian 1, maka untuk selanjutnya Partai A akan menghitung dengan pembagian angka 3, sementara Partai B, Partai C, dan Partai D tetap dibagi angka 1. Partai A 24.000 dibagi 3 menjadi 8.000. Partai B 15.000 dibagi 1 menjadi 15.000. Partai C 9.000 dibagi 1 menjadi 9.000. Partai D 5.000 dibagi 1 menjadi 5.000. Maka yang mendapatkan kursi kedua adalah Partai B dengan perolehan 15.000 suara. Untuk menentukan kursi ketiga, maka Partai A dan Partai B akan dibagi dengan angka 3, sementara Partai C dan Partai D akan dibagi dengan angka 1. Partai A 24.000 dibagi 3 menjadi 8.000. Partai B 15.000 dibagi 3 menjadi 5.000. Partai C 9.000 dibagi 1 menjadi 9.000. Partai D 5.000 dibagi 1 menjadi 5.000. Maka yang mendapatkan kursi ketiga adalah Partai C dengan perolehan 9.000 suara. Untuk menentukan kursi keempat, maka Partai A, Partai B, dan Partai C akan masing-masing dibagi dengan angka 3, sementara Partai D akan tetap dibagi dengan angka 1. Partai A 24.000 dibagi 3 menjadi 8.000. Partai B 15.000 dibagi 3 menjadi 5.000. Partai C 9.000 dibagi 3 menjadi 3.000. Partai D 5.000 dibagi 1 menjadi 5.000. Maka yang mendapatkan kursi keempat adalah Partai A dengan perolehan 8.000 suara. Nah, itulah tata cara menghitung perolehan kursi di DPR. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.